dan kesempatannya silakan saya perserahkan kepada Pak Nanang Romadi. Baik, terima kasih Bu Ayu, Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat. Sebelum kita berlanjut, saya mau ingin menyapa dulu para rekan-rekan pengurus JSDI Provinsi Riau, kemudian rekan-rekan narasumber serta panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian salam kenal buat semuanya. Nama saya Nanang Romadi. Saya guru di SD Eka Cipta Pisipera, salah satu sekolah swasta ya. Saya kebetulan juga masih status honor. Jadi sekolah kami ini Bapak Ibu bukan sekolah yang di tengah kota ya, karena sekolah kami itu di bawah naungan perusahaan Sinarmas Group. Jadi sekolah kami itu di tengah perkebunan kelapa sawit Bapak Ibu. Kadang-kala kami itu ya kalau di maklum lah di tengah kebun itu ya kadang sinyal kurang, apalagi kalau sudah mati lampu itu akan susah sekali. Tapi namun hal tersebut tidak mematahkan semangat saya untuk terus belajar. Apalagi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bergabung dengan trainer-trainer Provinsi Riau yang sangat luar biasa sekali, sehingga memacu saya terus belajar dan belajar. Hal itu yang saya harapkan juga dari sahabat-sahabat workshop hebat sekalian dimanapun Bapak Ibu tugas, tetaplah semangat karena itu merupakan nantinya adalah insya Allah menjadi amal jariah kita di hari kelak. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu sebelum perkenalan saya. Kalau umur ya masih karena sebelum saya kelahiran 86 ya 35an lah, mungkin masih setara dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya dapat bagian pengenalan Canva ya dari panitia. Namun sebelum berlanjut, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian sebagian besar pasti sudah mengenal dengan yang namanya Canva. Cuman pada workshop kali ini jalur Canva-nya agak sedikit berbeda. Jalur masuknya aja kita. Makanya kalau registrasi Canva ya rata-rata hampir sama. Cuman karena kita di JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, bekerja sama dengan Canva, membuat sebuah ibaratnya gerbang tersendiri lah seperti itu. Jadi syarat yang pertama kita harus memasuki atau melewati gerbang yang sudah disepakati antara JSDI dengan Canva. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan juknis yang sudah di-share di grup itu Bapak Ibu semuanya sudah membacanya. Artinya Bapak Ibu semuanya sudah registrasi ya Bapak Ibu ya, sudah punya akun JSDI masing-masing. Kali ini saya sih lebih suka sharing aja ya, kita berbagi informasi saja ya. Kalau istilahnya saya mengajari tidak ya, karena kita metodologi kita adalah andragogi pendidikan orang dewasa. Kita lebih suka dengan sharing dan cerita. Tentu saya harapkan juga rekan-rekan dari narasumber yang lain dan panitia serta Bapak Ibu sekalian yang barangkali nanti di sharing kita saya ada sedikit kesulitan, barangkali ya jangan segan-segan atau sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk berbagi dengan kita semua. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan petunjuk yang sudah disepakati, saya screen dulu ya. Salah satu syarat kita mengikuti workshop ini adalah kita harus yang pertama mempunyai email baru ya. Emailnya ya terserah Bapak Ibu, boleh akun belajar.id
atau pakai Gmail, pakai Yahoo, domainnya silahkan Bapak Ibu sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu, karena ada beberapa guru yang kayaknya berbeda, ada yang Gmail, ada yang suka menggunakan akun belajar.id. Namun yang terpenting adalah akun tersebut belum pernah didaftarkan untuk Canva, itu yang pertama. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan, Pak, saya sudah punya akun Canva gitu ya, Canva-nya juga lewat link partner.canva.com/ysti guru gitu kan. Artinya sebelum ini ada kegiatan kami ya, seminasi, artinya seminasi pakai akun baru. Nah, kegiatan di workshop ini juga harus pakai akun baru yang lain yang belum pernah didaftarkan atau diregistrasikan dengan Canva, seperti itu. Sehingga semalam ada yang komen di chat pribadi, Pak, banyak betul dong akun saya gitu kan. Jadi gimana gitu ya, karena itu sudah menjadi prosedur ya, mau tak mau ya kita harus punya email baru, seperti itu. Bahkan rekan-rekan narasumber yang lain ada yang punya 4, ada yang punya 5 gitu ya. Saya sendiri saat ini masih punya 3 ya, 3, dan 3 itu ada yang 1 yang sudah pro, 2 masih yang biasa gitu. Karena ini menjadi media saya nanti dalam menyampaikan materi pertama ini, karena berkenaan dengan registrasi pendaftaran pengenalan Canva for Edu. Nah, baik Bapak Ibu, saya mengulang kembali dan mengingat kembali bahwa ketika kita registrasi di sini harus pakai link yang ini sudah dibagikan di grup ya, parade.canva.com/ysti guru. Ini untuk guru. Nanti Bapak Ibu di share, barangkali sudah dapat juga ya untuk registrasi siswa. Nanti di ujung sini biasanya JSPI siswa. Nah, seperti ini kita pastikan Bapak Ibu registrasinya sudah melalui gerbang atau link yang sudah disepakati oleh Canva dan JSPI gitu. Nah, seperti ini. Dulu Bapak Ibu saya pikir yang di depan ini namanya Canva ya. Seperti itu. Nah, jadi registrasi seperti ini, ada di sini dulu daftar sekarang, dan di pojok kiri atas juga ada daftar, tapi kita pakai yang untuk guru yang sini. Nah, seperti itu. Sekilas tentu kawan-kawan semua pasti sudah registrasi seperti itu. Kalau sudah registrasi seperti ini ya, kita tinggal login saja ya. Login saja nanti karena kegiatan yang kedua workshop ini adalah kegiatan yang sama juga, yang tetap juga harus akun baru, email baru yang belum pernah didaftarkan di Canva, dan pintunya adalah di partner.canva.com ya. Di ujungnya sini ada untuk guru, seperti itu Ibu ya. Jadi yang kemarin gimana? Ya udah, nggak apa-apa, simpan aja akunnya gitu. Siapa tahu nanti di kegiatan lain Ibu bisa membuat kelas atau apa gitu. Yang jelas yang lama silakan disimpan saja. Untuk di kegiatan workshop ini Bapak Ibu harus email baru dan diregistrasi melalui link ini, seperti itu Ibu. Tambah bertanya Pak, jadi apakah setelah kita mendaftar dengan link baru ini, apakah otomatis langsung edu atau bagaimana Pak? Tergantung dari registrasinya ya. Kalau di kegiatan registrasinya di awal langsung mendaftar membuat untuk Canva for Edu yang sesuai dengan saya sampaikan tadi, kita lampirkan dokumen pentingnya seperti sertifikasi guru, atau bagi yang honorer adalah surat keterangan akhir mengajar dari kepala sekolah masing-masing. Berarti itu proses untuk menjadi Canva for Edu, seperti itu. Berarti ulang seperti awal berarti Pak. Saya dulu sebelum seperti itu juga pakai surat keterangan atau apa. Iya. Jadi sign up dulu Pak, atau langsung klik itu aja? Akun yang lama di logoutkan dulu, baru di registrasi dari awal dulu, seperti itu. Biasanya kalau yang lama belum di logout, misalnya akan loginnya ke akun yang lama. Yang lagi resign silakan Pak.
Ajayus SD Negeri 6 Sungai Buluh. Apakah Pak Jayus ada? Oke, sepertinya nggak ada. Pak Nanang boleh lanjut dulu. Ada. Oh iya, boleh. Baik Pak, silakan Pak. Oke. Pak Nanang. Ya, Pak Jayus. Kami memang sebelumnya sudah punya akun itu. Kemudian kami daftar lagi pakai akun belajar. Ini saya coba-coba sudah 4 kali ini, tapi keterangan di situ masih belum berhasil. Itu pasti email itu sudah dapat balasan bahwa permintaan pendaftaran Kanva untuk pendidikan sudah diterima, tapi di akunnya Kanva masih belum pro gitu, masih ada tulisan daftar sekarang secara gratis, itu masih muncul terus. Itu gimana Pak? Yang pertama, coba Bapak cek email masuk itu, di kotak masuk itu email yang mana? Coba, jadi seperti ini. Email yang baru, email yang pakai Belajar ID. Sesuai dengan yang kami daftarkan di Kanva yang melalui partner itu. Oh gitu ya. Bapak kapan daftarnya Pak? Kemarin Pak ya. Iya, menurut saya barangkali ini baru jumpa juga ya. Biasanya kalau sudah dapat balasan email masuk bahwa ajuan untuk menjadi Kanva for Edu-nya sudah berhasil, biasanya ketika kita login di akun kita, biasanya di situ sudah muncul di sudah menjadi Kanva for Edu gitu. Coba Bapak coba untuk login Pak, kemudian login kembali. Udah berkali-kali berkali-kali ya. Lagi masih tetap aja ya Pak. Oke, nanti japri saja Pak ya. Oke. Terima kasih. Oke Pak Yayu. Oke, baik. Lanjut atau gimana Pak Nanang? Ada yang masih resen satu lagi. Oh, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oke, lanjut aja. Oke, silakan lanjut Pak. Baik. Baik, selanjutnya adalah ketika kita sudah punya Kanva ya. Kemudian Kanvanya juga sudah seperti ini bentuknya, selanjutnya adalah ini yang perlu kami sampaikan ya, bahwa kegiatan workshop ini adalah nantinya akan membuat atau mencetak trainer kabupaten ya, trainer kabupaten. Nanti setelah ini Bapak Ibu tentunya akan ada pengimbasan berbagi ilmu seperti itu. Biasanya kalau di SD seperti itu. Jadi begitu dapat pengalaman gitu kan, itu harus syarat berikutnya adalah untuk mendapatkan sertifikat adalah harus berbagi ilmu. Itu luar biasa JSDI. Jadi tidak punya ilmu udah disimpan sendiri enggak, tapi di JSDI harus berbagi ilmu seperti itu. Nah, nantinya dalam berbagi ilmu atau pengimbasan, hal yang sangat penting adalah satu, kita akan membuat kelas. Nah, misalkan ini akun kita tadi sudah for Edu, sudah gratis gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kelas. Langkah membuat kelas, saya rasa Bapak Ibu sebagian besar sudah bisa semua. Saya hanya mengulang-ulang saja. Seandainya nanti apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, silakan saja Bapak Ibu perbaiki. Nah, seperti itu. Nah, ini cara membuat kelas adalah di sini, di bagian atas ini seperti biasa, klik. Kemudian di pengaturan akun, setelah pengaturan akun, kemudian klik di penagihan dan tim. Nah, di penagihan dan tim seperti ini ada buat kelas baru. Buat kelas baru, klik kelas baru. Contohnya kelasnya adalah diseminasi kelas, bisa tempat saya lah, diseminasi Kanva JSDI NR Nanang Romadi. Ini misalkan pas saya baru buat kelas. Nah, kelas sudah terbentuk, sudah terbuat ya.
setelah kelas sudah terbentuk, ya kan? Setelah kelas sudah terbentuk, tinggal kita mengundang peserta kelas. Ya, kelas disimulasikan kelas jadi. Nah, diklik di orang. Ini nama kelas kita tadi. Nah, kita akan mengundang peserta. Pesertanya baru kita milik, berarti saya nih gurunya gitu. Kita akan mengundang peserta. Nah, pesertanya adalah peserta yang akan kita masukkan ke dalam kelas kita. Apa syaratnya peserta untuk masuk kelas kita? Sama. Berarti nanti teman-teman guru kita misalkan yang di sekolah kepingin pingin gabung di kelas kita, syaratnya sama, yaitu registrasi menggunakan link partner tadi, seperti itu. Itu syaratnya, baik guru ataupun baik siswa, ya silakan menggunakan link atau gerbang yang sama, itu partner. Nah, kemudian setelah itu baru kita undang nanti ke kelas kita. Oke, ini kelas kita kan. Cara mengundangnya adalah ada beberapa cara mengundang orang lain ke dalam kelas kita. Yang pertama adalah menggunakan tautan. Yang kedua menggunakan kode, dan yang ketiga adalah menggunakan classroom. Yang biasa kita gunakan adalah menggunakan dengan tautan atau juga menggunakan dengan melalui kode. Nah, cuman undang melalui kode ini biasanya harus 4 jam sekali. Begitu ada peserta yang mau masuk gitu kan, udah lebih dari 4 jam kita harus mengupdate lagi, harus diupdate lagi kodenya gitu. Itu agak ribet. Saya lebih suka mengundang peserta itu menggunakan data tautan, menggunakan undangan tautan. Nah, kita klik itu. Nah, ini akan mendapatkan tautan seperti ini. Setelah itu baru salin. Nah, setelah disalin itu baru kita share di grup kelas kita. Nah, cuman kalau bentuknya masih seperti ini ya, kalau saya pastikan itu kan masih bentuknya panjang ya seperti ini. Nah, ini bisa terlewatkan gitu sama peserta. Kadang nanya lagi yang mana link untuk gabung ke kelas gitu kan. Karena apa? Karena bentuk linknya masih seperti ini gitu ya, seperti ini bentuk link undangan untuk masuk ke kelas kita. Nah, ini saya tambahkan sedikit bagaimana supaya siswa kita lebih mudah mengingat link untuk masuk ke dalam kelas kita. Maka kita ubah linknya ini, kita gunakan pakai Bitly. Nah, saya suka pakai Bitly. Pakai bitly.com. Oke. Artinya link yang ada ini kita ubah. Tapi tetap tujuannya nanti begitu diklik itu akan masuk ke dalam kelas kita, akan gabung kelas kita. Nah, kita ke Bitly. Bapak Ibu tentu sudah bisa menggunakan ini. Ya, kita gunakan Bitly, kita login dulu. Login menggunakan Gmail. Ya, kemudian kita pakai akun kita. Kalau akunnya belum pernah masuk ke Bitly ya di registrasi. Iya, benar pakai ya. Oke, kita login dulu di Bitly untuk mengubah link namanya yang masih bentuknya acak-acak seperti ini nih, yang kombinasi antara angka dan huruf ini kan masih susah nih, yang mana nih, yang apa sih gitu. Kadang ini bisa terlewatkan di grup. Nah, ini kita ubah ke Bitly, mengubah link, nama linknya kita ubah, tapi tetap tujuannya ke kelas kita. Nah, kalau sudah seperti ini login di Bitly ya. Setelah itu kita klik di bagian atas, klik. Nah, kemudian karena tadi di Canva ini, di kelas kita ini sudah klik salin, ya, salin link tadi ini. Nah, sudah diklik salin, baru kita pindahkan ke Bitly. Kita
Ctrl V. Nah, ini kan panjang bentuknya nih seperti ini nih. Ya kan? Bentuknya panjang seperti ini. Nah, kita akan ubah yang ini nih. Kita ubah biar peserta kita nanti lebih mudah mengingat, oh itu kelas kita. Oh, silakan. Kita ubah nih menjadi misalkan link kelas NR. Nah, ini kita ubah baru sih. Nah, link has been edited. Berarti ini link kita, mudah diingat nih, link kelas NR. Nah, ini link kita nih. Link yang ini nih, link yang panjang tadi, yang ini nih, kita pendekkan, kita ubah namanya menjadi seperti ini, link kelas NR. Jadi peserta kita akan lebih mudah mengingatnya. Setelah itu baru kita copy. Nah, kita copy. Kalau kita pastikan nanti di grup bukan seperti ini lagi, tapi seperti ini bentuknya. Karena akan mudah diingat. Nah, itu menggunakan deadline. Itu sangat mudah sekali. Oh, berarti begitu ditanya mana linknya? Ini nih, link kelas NR. Berarti ketika klik ini, maka peserta kita akan masuk ke kelas yang kita punya. Ini seperti itu. Bahkan kemarin saya pribadi bingung juga, yang mana ya link untuk gabung di kelas, seperti itu kan. Nah, itu jadi Bapak Ibu cara membuat kelas nanti di pengimbasan, cara mengundangnya seperti itu. Saya lebih suka menggunakan tautan, menggunakan link seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti peserta gabung, contohnya seperti ini kelas saya. Nah, nanti akan begitu sudah udah klik link yang tadi itu, maka dia akan secara otomatis masuk ke dalam kelas kita. Ini contoh kelas saya. Nah, jadi setelah sudah kita buat kelas, kita undang, juga kita atur di kelasnya. Nah, kita atur di kelasnya. Ya, kita buka kelas, kemudian kita buka orang itu berarti peserta yang sudah masuk kelas. Ini contohnya, nah ini dia. Ini peserta kita nanti misalkan sudah masuk. Nanti maka di dalam kelas ini ada kita di sini nih sebagai keterangan pemilik. Nah, supaya nanti peserta kita bisa membedakan mana guru mana peserta, yang di ujung sini diubah. Nah, ini ada guru, ada pelajar. Nah, kalau guru berarti Bapak Ibu, berarti kalau peserta Bapak Ibu diklik yang di sini pelajar tentang. Pokoknya diubah di sini semuanya pelajar. Maksud pelajar di sini adalah peserta kita di dalam kelas itu sebagai pelajar, sedangkan kita adalah sebagai gurunya. Seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kelas kita sudah siap untuk kegiatan tugas peserta kita, tugas diseminasi berikutnya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, baru nanti kita akan membuat tugas. Misalkan kita suruh buat tugas ini, saya di yang satu lagi sebagai peserta. Ya. Nah, ingat begitu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah tugas, itu yang perlu diingat, harus di sini dulu pastikan dulu, masukkan dalam kelasnya Canva dan JSDI, masuk di kelas kita itu dulu. Baru kita akan mendesain. Misalnya tugas mendesainnya apa nih gitu kan. Nah, saya contohkan nih, saya login sebagai peserta di kelas Canva dan JSDI. Oke, masuk dulu di sini, pastikan di sini, sebelah sini nih Canva. Ini kelas kita lah. Berarti nanti kalau kelas Bapak Ibu namanya diseminasi
Canva JSDINR, nah berarti buka itu dulu. Saya contohkan ini kelas saya ada punya kelas, saya sebagai peserta di Canva dan JSDI. Nah, ini pastikan ini sudah tercentrang seperti ini. Berarti saya mendesain di dalam kelas. Setelah itu saya buat desain, saya ingin membuat poster. Oke, saya ingin membuat desain sederhana saja, kemudian mengirim ke guru seperti itu. Nah, ini kita misalkan mau desain apa gitu kan, silakan Bapak Ibu di sini bisa diketikkan sini nih, poster tentang apa. Saya misalkan kembali sekolah. Selamat datang di kelas kami, kelas Ibu Caca. Saya ubah aja lagi, selamat datang di sarang kami. Oke, ini ya, selamat datang di kelas saya. Ini saya masuk di kelas saya dan ini saya akan mendesain. Temanya adalah kembali sekolah. Nah, ini udah bentuknya seperti ini, kita ubah aja. Ya, kita ini bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Seperti ini. Kemudian yang terang aja lah, yang terang ya, contohkan ini. Oke, sebelum mendesain ingat, saya sampaikan di kesempatan kali ini, pastikan setiap tugas dari narasumber kita, Bapak Ibu, dalam kegiatan workshop ini, di atas ini harus dimuat logo. Itu hampir lupa saya sampaikan. Nah, logo yang pertama adalah logo ini bentuknya, pandu digital. Nah, ini harus nih, jangan lupa Bapak Ibu, dalam setiap membuat desain di kegiatan ini, ya, di kegiatan workshop ini harus ada logo ini, ya, karena logo ini bukti bahwa kita peserta Canva JSDI. Nah, seperti ini baru geserkan di atas. Oh, kita tutup. Oke. Ini logo yang pertama, ya. Kemudian logo yang kedua adalah budget merah. Itu dia. Nah, kita geser kalau di atas ini. Harus ada logo-logo ini. Oke. Kita geser. Kemudian logo yang ketiga adalah logo JSDI. Jaringan sekolah. Ya, taruh sini, di atas ini. Kemudian logo yang keempat baru Canva punya. Nah, Canva. Nah, ini dia. Nah, ini harus ada setiap desain Bapak Ibu di kegiatan workshop ini. Nah, seperti itu. Ini bisa seperti ini ya. Nah, jadi di atas ini ingat logo-logo ini. Barangkali nanti di share di grupnya. Nah, kemudian di bawah sini boleh nggak ditambah logo, misalkan logo Provinsi Riau boleh, ataupun logo yayasan juga boleh. Tapi yang wajib adalah logo 4 ini. Ya, pandu digital, budget merah, JSDI dan Canva. Seperti itu. Itu yang jangan lupa harus di atas. Kemarin di peserta saya banyak yang terlupa. Jadi di ulasan saya ingatkan, ketika sistem desain itu jangan lupa. Jadi atasnya harus ada logo-logo ini 4. Ini harus wajib nih. Kemudian kalau mau ditambah logo sekolah masing-masing juga boleh. Tapi yang harus adalah 4. Oke, seperti ini. Selamat datang. Nah, ini bisa dikecilkan. Kemudian di posisi klik di tengah, kemudian di kelas angkasa buat aja di sini kelas saya, kelas Nanang Romadi.
masukkan ini, bisa digeser atau ini juga bisa dimiringkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Mau dimiringkan, mau ditegakkan, silahkan, boleh aja. Nah, seperti itu. Gimana Bapak Ibu mengolah, mendesain. Karena di Canva ini kita dilatih untuk berimajinasi ya, berkreatif. Mana sih lebih bagusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian ini warnanya juga bisa diubah. Nah, karena latarnya adalah biru, kita pakai yang lebih berlawanan seperti itu. Ini juga bisa dikecilin kembali ke sekolah. Oke, seperti ini. Nah, tinggal masukkan fotonya di sini. Saya ingin masukkan gambar saya. Ini lah, yang rame lah. Nah, udah masuk baru klik di sini, buang background belakangnya. Nah, buka background belakangnya, tinggal diedit gambar dan hapus latar belakang. Tunggu proses. Oke, selesai seperti ini ya, tinggal diatur saja posisinya, besarkan kah ini, klik posisi di tengah misalkan. Nah, di tengah seperti itu. Nah, ini desain sederhana saja. Ya, jadi desain kita yang paling atas adalah ada logo-logonya ini. Kemudian di sini terserah apa bentuknya gitu kan. Mau selamat menyambut Ramadan atau apakah, kemudian fotonya juga dimasukkan. Kemudian saya sarankan kita akan belajar mengubah atau menghapus daripada background foto. Karena saya lebih suka ya foto backgroundnya sesuai dengan desain kita. Jadi kalau di sini di belakangnya masih ada gambar-gambar rumput kan, itu tidak kurang bagus. Jadi di Canva aja kan. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kalau desain Bapak Ibu sudah seperti ini bentuknya, di bagian kiri atas ada kirim ke guru. Klik kirim guru. Nah, klik di sini, pilih gurunya. Karena kegiatan saya kemarin di sini Ibu Pipet ya, guru saya tinggal satu di sini. Nah, nanti di kegiatan di workshop ini gurunya ada 4. Nanti silahkan pilih di sini. Ada tuh muncul bagi guru siapa. Nah, kemudian pilih di situ gurunya adalah saya. Nah, silahkan Bapak Ibu, itu tugas awal ya. Tugas awal, silahkan Bapak Ibu mendesain posternya, temanya silahkan apa saja. Mau misalkan kembali sekolah silahkan, kemudian menyambut Ramadan juga silakan gitu kan. Kalau mau Bapak Ibu mau mencari misalkan desain apa gitu kan, silakan tentang menyambut Ramadan, udah klik aja di sini judulnya Ramadan. Nah, bentuknya seperti ini, di template-template tentang Ramadan. Silahkan sesuaikan saja seperti itu kan, seperti ini. Tinggal klik di atas dimasukkan logo, kemudian masukkan foto, usahakan backgroundnya juga dibuang gitu kan, ataupun disesuaikan dengan desain kita seperti itu. Nah, setelah selesai, kemudian diklik di kiri atas ini, kirim ke guru ya, kirim ke guru. Klik di sini ada pilih guru, itu ada nama saya itu Nanang Romadi. Nah, setelah itu baru klik kirim seperti itu. Itu tugas pertama. Saya kasih waktu sampai besok pagi jam 8 nanti akan saya cek tugas Bapak Ibu seperti itu. Izin bertanya Pak? Bertanya Pak Nafi. Oke, baik Bapak Ibu, kita bentar ya Pak, Bapak Ibu sebentar. Saya sapa dulu, apakah Pak Yusri dari Dinas Provinsi ada di room? Pak Yusri? Karena ada nama beliau tadi di bawah. Yang Yusri itu apakah Bapak dari Dinas Provinsi? Baik.
Baik, yang saya sapa adalah yang resen pertama. Oke, silakan Pak Sarifudin, disilakan untuk buka speakernya, silakan bertanya. Mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Dadang waktu yang diberikan kepada saya. Ini yang pertanyaan saya, ini tugas sudah jelas, ini tugas workshop satu. Yang kedua, saya tadi baru mendaftar untuk kampa education-nya, kampa pendidikannya. Saya baru dapat balasan dari kampa melalui email saya, itu masih menunggu bahwa pengajuan saya itu diterima, tapi saya harus menunggu 48 jam lagi. Nah, itu satu. Yang kedua, ini nanti berikutnya seperti apa gitu, balasannya misalnya seperti apa, kemudian apa yang harus saya lakukan, itu satu. Yang kedua, ini kan tugas kanpa saya kan masih belum kampa pendidikan. Jadi macam mana nanti tugas ini saya kirim, kemudian saya juga belum melihat bagaimana saya ini sudah masuk atau tidaknya dalam grup daripada workshop ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarifudin. Yang pertama, untuk memastikan akun kita tuh, ajuan kita tuh sudah di ACC atau belum ya? Oke, saya contohkan seperti ini. Saya kemarin mengajukan menggunakan email ini, nanang.its1986. Saya ajukan seperti ini bunyinya. Ini Canva. Dari Canva ya. Biasanya ada keterangan tuh. Nanti. Ya, bisa saya bacakan Pak, yang ini Pak. Oh, boleh Pak. Nanti Pak saya. Baik Pak, ini saya bacakan. Nomor phone Anda adalah sekian-sekian. Pak Sarifudin, permohonan pendaftaran Canva untuk pendidikan Anda berhasil dikirim. Banyak permohonan pendaftaran yang masuk ke kami sehingga mungkin diperlukan waktu sekitar 48 jam untuk mengabari Anda kembali. Nah, jadi itu apa aja Pak? Emailnya masuk ya? Ya. Iya, email masuk yang dari Canva. Ya, kita Bapak tunggu saja. Biasanya nanti ada pemberitahuan. Seperti itu, kita tunggu saja. Itu biasanya 48 jam itu biasanya paling lama ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya Pak, jadi sekarang saya kan belum memiliki nih Pak Canva Pro ya. Gimana dengan tugas nanti saya kirim? Oke, gimana sih tugas saya, kan punya akun saya ini belum pro gitu kan. Jangan khawatir Pak, karena di Bapak mendesainnya nanti bukan mendesainnya di akun pribadi, tapi mendesainnya adalah dibuka di sini, di bagian sini nih, di bagian kiri atas nih, di profil. Nah, pastikan Bapak masuknya di sini, di kelasnya. Di kelas diseminasi atau di kelas workshop ini bisa seperti kelas workshop. Nah, pastikan itu. Karena kelas kita itu sudah pendidikan, sudah for edu. Berarti Bapak begitu buka di sini, pastikan ya Bapak begitu nanti mau membuat tugas, ya, pastikan di sini sudah tulisannya adalah workshop Canva. Nah, ini kelas Bapak, kelas kita nih. Pastikan di atas ini sudah tulisannya workshop. Artinya kalau di sini Bapak sudah masuk kelas, setelah sudah masuk kelas, baru buat desain. Bapak bisa menggunakan seluruh template, ya, sudah bisa menggunakan seluruh fasilitas yang Canva sediakan secara gratis. Karena kelas kita, kelas Bapak, kita semua, yang ini nih, yang workshop ini sudah for edu. Jadi Bapak jangan khawatir dalam mendesain nanti itu, ininya sudah bisa digunakan semuanya ya, template ini sudah bisa digunakan gitu. Kemudian sudah bisa buang background, pokoknya Bapak jangan khawatir. Cuman kendalanya ketika Bapak mau mendesain secara pribadi di sini, misalkan di sini kan ada tulisan pribadinya gitu kan, klik di pribadi, Bapak belum bisa menggunakan fasilitas Canva yang ada seperti itu. Jadi Bapak dalam mengerjakan tugas pertama ini jangan khawatir Pak. Pastikan dulu yang pertama masuk kelas di sini tulisannya workshop, kemudian baru buat desain di sini. Maka semuanya sudah Bapak bisa gunakan template-template yang sudah ada di Canva, karena kelas kita sudah for edu seperti
Saya baru di situ Pak, Sarifudin pada tim gitu aja baru Pak. Memang itu ya maksudnya Pak, tidak ada kelasnya. Berarti ketika Bapak klik di sini belum ada tulisan workshopnya di sini? Belum masuk workshopnya Pak. Belum ada workshop. Berarti Bapak gabung nanti Pak ya. Kalau Bapak di grup 1 atau di WA grup 1 atau WA grup 2? Di WA grup 1 Pak. Di grup WA 1 tuh saya rasa sudah ada tuh nanti ada saya rasa nanti ada dari panitia share ulang nih. Seperti itu, kayaknya Bapak belum masuk. Yang pastikan di sini nanti ada tulisannya workshop. Nanti Bapak sudah gabung di kelas workshop. Sebentar saya cekkan dulu di workshop sini. Boleh saya tambahkan Pak Nanang? Oke, boleh silakan Pak BHP. Nah, untuk teman-teman yang sebagai peserta pingbasan nantinya, itu memang ada yang beberapa yang sudah masuk di dalam kelas Canva, karena kita memang belum share secara penuh. Tetapi nanti setelah kegiatan yang di webinar pertama ini, kita berharap teman-teman yang sudah membuat akun baru ya, bukan akun yang lama, tapi akun baru. Kenapa tidak kita share secepat untuk kelas? Karena khawatir beberapa yang kita lakukan kemarin di diseminasi itu ada kesalahan. Ternyata banyak teman-teman menggunakan akun lama. Nah, karena ketika kita klik link kelas itu langsung bergabung. Maka sebelum teman-teman nanti bergabung di dalam kelas yang kebetulan saya yang membuat, itu pastikan teman-teman keluar dari akun Canva yang lama dulu, baru masuk ke akun Canva yang baru. Nah, ketika kami share link untuk kelas, baru Bapak dan Ibu klik link itu, biar akun baru yang akan masuk ke dalam kelas yang telah kami buat. Tetapi kalau Bapak dan Ibu belum keluar dari akun lama, maka akun lama yang bergabung. Nah, dan ini nanti kendalanya ketika Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat dan melakukan pengimbasan, kemungkinan tidak akan diberikan. Karena ini memang instruksi dari pihak penyelenggara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, jadi harus menunggu 48 jam dulu Pak? Tidak harus menunggu 48 jam Pak. Insya Allah dalam kegiatan ini, apakah nanti setelah selesai kegiatan ini, yang hari pertama ini, kita langsung share nanti ke dalam grup yang dimana Bapak ikuti, baik grup yang peserta yang JSDI yang pertama atau yang kedua, karena tidak mampu menampung peserta grup yang pertama, maka kita buat yang kedua. Nah, itu dua-duanya akan kita kirim. Jadi tidak harus menunggu 48 jam ya Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat akun Canva, silahkan, tidak harus proses edu-nya disetujui dulu. Tetapi ketika Bapak sudah buat akun Canva, silahkan nanti bergabung ketika link kita kirim. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, boleh? Tunggu. Pak Sarifudin di mana? Udah? Ya, untuk sementara udah Bu. Cuma saya masih juga was-was juga saya nih, karena juga Canva saya sih udah ada ya. Ya itu tadi di email juga saya belum disetujui gitu. Baik Pak, nanti mungkin di grup bisa kita bantu bersama, karena nanti di grup itu ada 4 trainernya, bisa sekalian nanti Bapak tanya di sana dan kita akan jawab. Baik ya Pak? Oke. Oke. Lanjut. Ya, silakan Ibu Leni Rosmita, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih, sudah terjawab Bu dengan yang sebelumnya. Oke. Karena pertanyaan saya tadi sama, bagaimana kalau belum disetujui gitu, kiranya masih boleh masuk kelas. Terima kasih. Terima kasih, baik. Saya jelaskan kembali ya, bahwa untuk masuk ke dalam kelas itu tidak mesti harus menunggu 48 jam. 48 jam itu kan proses menunggu pengajuan dari Canva biasa menjadi Canva for Edu. Jadi Bapak Ibu ketika masih menunggu itu, apakah boleh masuk kelas ya? Begitu udah dapatkan nanti link masuk kelas oleh Pak BHP, udah masuk saja gitu. Terus desainnya gimana? Desainnya ya udah bisa Bapak Ibu mendesain secara grafis, sudah bisa gitu. Karena saya sampaikan tadi, karena di workshop ini itu sudah for edu yang punya Pak BHP itu tokehnya lah ya, itu workshopnya di kelas Pak BHP itu kan udah for edu ya, udah gratis. Maka ketika kita masuk di kelas workshop ini, semuanya juga sudah gratis, bisa digunakan. Jangan khawatir Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu dia. Izin tanya Pak Nang. Ya. Lanjut Ibu, silakan Ibu Yarni.
Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam. Izin tidak membuka kamera ya. Boleh. Ini dulu kan sudah mengajukan akun Canva yang Pro Edu kan. Yang pertama ya waktu diseminasi sudah dapat 1. Kemudian karena mau mengikuti yang ini kan buat lagi akun Canva-nya dengan menggunakan akun belajar kan guru belajar. Ternyata sudah lebih dari 48 jam sampai saat ini masih belum disetujui. Apakah perlu diulang kembali atau bagaimana nih untuk pelatihan besok ini? Kalau misalnya kan karena kita harus penyimbasan, tentu kita punya klaster sendiri gitu kan Pak Nanang. Nah jadi bagaimana, harus diulang lagi kah saya mengajukannya? Karena yang kalau 3 sudah punya, yang lama sudah punya Pro Edu. Ini yang terbaru mau dibuat. Berarti Bunda Yarni berapa nih akunnya? Akunnya yang sudah Pro Edu sudah ada 3 sudah. Ini kan mau mengajukan yang untuk ini. Iya, oke. Nah, gimana itu? Sudah lebih 48 jam masih belum diakui, belum disetujui lagi. Gimana itu Pak Nana? Masih menunggu Bu ya. Ya udah. Ibu cek aja nanti di email. Sudah dibuka tiap hari emailnya, kok ada masuk, Kalau coba Ibu buka di pengaturan. Boleh menambahkan terkait masalah itu? Iya, Dek. Nah, yang terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Yarni, apakah dia menggunakan akun belajar ID ataupun akun Gmail biasa, itu masalah pengajuan. Nah, ketika melebihi dari 48 jam, maka Bapak dan Ibu ajukan kembali. Nah, jika yang kedua masih ada permasalahan, nanti kita akan memfasilitasi untuk pengajuan yang secara kolektif. Karena kemarin pas diseminasi, itu akan kita ajukan secara kolektif siapa-siapa saja yang memang ditolak. Nah, itu akan kita buatkan ininya nantinya. Kita akan melapor yang gitu. Iya, ini Dek WAP ini sudah yang hari itu kan yang sudah kita buat. Dan itu kan kakak buat lagi yang satu lagi ya, yang akun baru tuh, Dek. Sampai saat ini belum lagi di studi itu tuh, Dek. Diajukan ya. Iya. Oke. Kalau masih juga tidak disetujui nanti buatkan nama-nama yang memang Bapak dan Ibu ditolak, tapi tidak sekali ya, artinya 2 kali. Oke. Iya, kasih. Ya, jangan khawatir Bunda Yarni. Kita nih punya andalan kita nih Pak BHP. Ada. Hari itu sudah luring dengan Mbak BHP. Itulah kendalanya itu, belum juga lagi dapat itu. Jangan khawatir, Pak BHP itu pengurus JSDI pusat Bu. Iya, siap. Iya, terima kasih infonya. Ingin bertanya Pak? Assalamualaikum. Silakan Ibu Ainul. Bagi yang mau bertanya silakan resen ya. Silakan lanjut Ibu Ainul, silakan bertanya. Terima kasih Ibu. Ini saya coba logout dari tadi berusaha ya. Jadi saya apakah nanti ada bimbingan untuk masuk kepada akun baru yang diinginkan tadi dan masuk ke TUN gitu Bu? Karena saya terlewatkan itu. Saya kurang mengerti begitu. Cara mendaftar baru dengan menggunakan akun baru gitu kan. Saya tadi melewati beberapa hal. Ini saya apakah ada tutorialnya Ibu ya? Oke. Gimana Pak Nanang, silakan. Waktu tutorialnya, caranya itu Ibu digabung di grup WA 1 atau 2, saya rasa udah ada dikirim itu tuh, ada 2 video ya dari narasumber kita, salah satunya dari Pak BHP juga ada itu. Bagaimana cara membuat cara registrasi di kegiatan workshop ini menggunakan akun yang baru seperti itu. Tapi jelas saya sampaikan bahwa yang penting Ibu masuknya adalah lewat link yang depannya ada tulisan partnernya. Partnernya? Iya, ada tulisan partner. Lewat situ. Nanti ikuti aja Ibu ya. Nama, kemudian email yang digunakan apa, gitu saja. Ada Bu. Atau nanti Ibu cek aja nanti di grup itu ada tuh cara tutorialnya.
di YouTube gitu. Oh ya. Atau boleh saya Gimana Bapak Ibu? apakah saya boleh share screen gitu? Kenapa Bu Ainul? Ya, ini apakah saya sendiri yang baru masuk ke akun baru atau yang lainnya gitu. Jadi yang lainnya juga tidak ketinggalan. Izin Ibu Rini, kalau bisa untuk ini pembelajaran kita semua nggak apa-apa sih dari Ibu. Oke, boleh silakan. Oke, saya stopkan ya. Stop dulu Pak tangannya. Oke, siap. Harus co-host dulu atau gimana ya Ibu Ainulnya? Ibu Ainul udah bisa share screen atau gimana? Belum. Masih host disable participant. Oke, bentar. Pak Jayus boleh mohon izin karena sekarang hostnya itu ada di Pak Jayus SD Negeri 6 Sungai Bulu. Boleh dipindahkan hostnya ke Pak Ismail juga boleh. Nanti biar Pak Ismail yang merubah jadi co-host yang lain. Pak Jayus, izin Pak Jayus. Izin Pak Jayus yang dari SD Negeri 6 Sungai Bulu, karena hostnya di Pak Jayus boleh pindahkan hostnya ke Pak Ismail. Karena mau ini, kalau enggak lah, gimana? Sepertinya Pak Jayus enggak ini ya di rumah. Pak Jayus. Rini. Ya, Pak Rini. Sebelumnya yang buka siapa? Pak Ismail kan? Ya, cuma Pak Ismail tadi sempat terlempar sebentar. Pak Ismail langsung diklaim host saja Bu. Ada di bawah sudut kiri, sudut kanan, sudut kanan bawah diklaim host saja Pak Ismailnya. Oke, sebentar. Nggak perlu di Pak Jayusnya. Oke, sebentar Pak Beni. Pak Ismail resen please. Pak Ismail minta resen please. Pak Ismail minta diklaim host ya. Reklaim host saja. Oke, sebentar. Oke. Allow to record. Tidak ada Pak. Di reportnya atau di mananya Pak Beni? Cuma ada chat atau start. Pak Ismailnya Bu, bukan Bu Beni. Oke, Pak Ismail. Silakan Pak Ismail. Di sudut kiri bawah, sudut kanan bawah, reclaim host di chatnya, di partisipan atau di chat gitu, antara itu. Ketemu Pak Mail. Tapi Pak Jayusnya udah ada, Pak Jayus bantu pindahin hostnya. Pak Nanang, izin Pak Nanang. Bentar, Pak Sarifudin ya, sebentar Pak. Baik, sebentar. Pak Mail jumpa kah? Suaranya tadi boleh Bu? Bukan, di apa Pak Mail itu di bagian bawahnya langsung klaim host aja karena Pak Mail yang tadi buka. Coba. Room yang punya room putar. Punya room siapa? Yang putar. Oh, oke. Pak Jayus boleh izin pindahkan hostnya ke Pak Mail atau ini ke saya juga boleh. Oke, sambil kita nanti cari host boleh lanjut Pak. Ada yang mau bertanya tadi Bu Kurnianingsi, silakan lanjut dulu Bu Kurnianingsi, kita carikan solusi nanti untuk host. Tadi Ibu Ainul, kita tunggu sebentar ya Ibu Ainul, kita lanjut dulu. Oke, baik. Nanti kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya biar nanti ya. Pak Yusri sudah ini dengan tadi ini bentar. Itu beliau sudah membuka, tapi beliau berbicara ya.
Oke. Silakan Bu Yusri, silakan dulu. Silakan apa Bu Kurnianingsi, silakan Ibu di waktunya. Ibu Kurnia lagi menelpon atau gimana? Oke. Oke. Berarti kita lanjut ya Bu Kurnia, kita lanjut ke Bu Armalina, silakan Bu Armalina. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini off kamera karena apa? Kuotanya tinggal dikit, takutnya putus. Jadi gini, saya kemarin udah saya kurang info, ternyata harus buat akun baru. Kemarin udah sama Bu Nita udah buat akun. Jadi ternyata harus buat akun baru. Jadi baru tadi buat 48 jam, mungkin tunggu nanti. Kemudian ini saya tadi membuka itu link untuk bergabung di kelas itu pakai grup belajar ID. Jadi sekarang ini di dalam kelas kan workshop itu ada 2 nama saya, nggak apa-apa atau gimana? Itu bermasalah nggak nanti gitu? Karena di dalam kelas workshop itu jadi namanya ada 2 atas nama Armalina gitu. Ya itu aja pertanyaannya. Saya jawab Bu Rini. Oke, lanjut. Karena ini berkaitan dengan ini ya, dengan kelas. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih menggunakan akun lama, silakan chat saya secara pribadi. Saya akan keluarkan nama Bapak dan Ibu di dalam kelas tersebut. Mungkin itu saja. Jadi Ibu silakan chat ke 0813. Maaf. 0813. Saya ketikkan di chat. Oke, siapa? Oke. Oke, udah cukup Bu Armalina? Oke, udah siap. Udah cukup Bu Rini. Baik Bu Armalina, terima kasih. Oke, lanjut Ibu Kurnianingsi gimana? Masih mau bertanya, silakan. Ya Ibu, terima kasih. Lagi ini lagi latihan ramen ya. Lagi nggak bisa. Oke. Ini saya mau bertanya, ini Bu, saya dari SMP 1 Gempuling. Yang ingin saya tanyakan itu adalah dari guru yang ada di sini belum masuk menjadi anggotanya. Jadi karena kami belum daftar di kantor organisasinya, belum bisa. Jadi apakah kami harus masuk atau tidak? Grup tadi. Oke. Oh, berarti Ibu belum dalam grup, belum daftar. Gimana tuh Bapak? Berarti daftar dulu. Berarti Ibu Kurnianingsi dari SD mana? Dari kabupaten mana? Di Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Berarti nanti Ibu daftar dulu, nanti linknya kita bagikan, Ibu masuk, nanti baru daftar ke dalam kelasnya, bergabung. Nanti kita berikan linknya, boleh nanti kita bagi linknya di kolom chat untuk yang daftar baru, Bapak Ibu trainer. Oke ya Pak, oke ya Bu. Baik. Silakan Ibu Pak Ismail, boleh jadikan Ibu Ainulnya. Oke, Bu Ainul udah share screen. Silakan Bu Ainul pertanyaannya. Terima kasih Bu. Mungkin saya ingin ini ada juga teman saya bertanya tadi, teman saya yang ikut juga bergabung, mereka belum paham. Jadi ini saya link yang Ibu bagikan ke kami. Jadi kami dari akun Edu yang lama, kami sign out dulu. Setelah sign out, baru kita melalui link ini, gitu Bu ya. Halo? Praktek ya Pak. Ya boleh, praktekkan aja. Sama teman-teman saya juga Bu yang belum paham gitu. Jadi kami klik ini yang dibagikan oleh panitia. Nah kemudian setelah itu saya klik daftar. Oh jangan Bu, jangan itu. Oh jangan? Iya. Oke. Full apa tuh? Nah bagian yang bawah Bu, yang bawah tuh. Kiri bawah ada daftar sekarang untuk guru. Itu samping. Oh iya ini. Ya, oh iya, ini lewat ya. situ. Iya. Dan sebelah kiri bawah ya, daftar iya, betul. sekarang. Daftar sekarang untuk guru. Nah, iya. Begitu.
Ini awal nih untuk kalau Ibu lewati itu berarti Ibu mengajukan ulang nih. Tapi kalau Ibu langsung klik mulai, itu berarti Ibu langsung pengajuan untuk Canva for Edu. Berarti sebaiknya saya yang mana, Pak? Ibu boleh kalau misalkan berkas dokumen lampirannya sudah ada ya udah mulai. Sudah ya, mulai berarti Pak ya. Jadi yang jelas kita menyiapkan dulu berkas-berkas kita yang sudah kita scan di laptop. Setelah itu kita akan langsung klik mulai gitu Pak ya, karena berkasnya sudah ada. Gitu. Kalau berkasnya belum ada, lewati aja. Mulai, oke. Nah di sini kita tarik ke bawah, kita tulis di sini sekolah kita. SMPN contoh. SMPN 6 Banten. Nah di bawahnya situs sekolah jika ada, jika tidak ada dilewatkan. Lanjut. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu kita akan mengupload berkas yang diinginkan Pak ya. Boleh sertifikat, boleh SK terakhir ya Pak. Oke. Kemarin saya SK terakhir ditolak punya saya Bu. Oh gitu. Iya, punya saya. Yang pertama pakai NUPTK ditolak. Kemudian yang kedua pakai SK terakhir ditolak. Yang terakhir itu pakai surat keterangan menerangkan saya masih aktif sebagai guru. Jadi kepala sekolah itu diterima. Itu saya Bu. Ya. Jadi tapi Ibu coba aja lah. Oke, kalau seandainya gagal berarti saya mengulang dari awal seperti tadi, seperti kemarin Pak ya, seperti tadi ya. Oh tidak Bu, kalau ngulang tidak di situ, ngulangnya nanti dibuka di akun kita, kemudian di profil itu kan ada klik itu kan ada pengaturan akun, nah nanti buka di penagihan dan tim di situ letaknya. Oh iya paham. Iya, kalau ini berarti dicoba dulu ya. Nah jelajahi. Nah, di sini SK saya nih, Pak. Jadi yang hanya bisa itu kira-kira kalau sertifikat nggak bisa, Pak ya? Sertifikat terbaru bisa juga, tapi yang sudah berhasil adalah sertifikat sertifikasi. Kemudian sertifikat yang misalkan ada TOT yang terakhir itu bisa juga cobakan aja. Biasanya sertifikat yang terbaru itu biasanya diterima. Sertifikat yang TOT Pak ya? Oh ya, bisa. Boleh. Yang terbaru Bu, yang misalkan di tahun ini atau kalau yang sertifikasi bisa Pak Nanang yang terbagus sertifikasi. Iya, yang sudah sertifikasi rata-rata diterima. Iya, lebih cepat Bu. Oh, yang sertifikasi. Iya, lebih cepat Bu. Saya hari itu yang untuk akun pertama itu 1 hari diterima langsung Bu. Oh, begitu. Ya. Oke, jadi sebentar Pak ya. Ini karena sertifikasi saya sini belum ada, jadi saya cancel dulu lah Pak ya. Iya, nggak apa-apa, tutup aja. Nanti setelah nanti ini dijelajahi, berarti berikutnya sudah diokekan tadi. Ada okekan. Nanti setelah itu ada pilihan kelas berapa Ibu ngajar. Iya. Kemudian bawahnya lagi ngajar apa gitu seperti itu. Setelah itu Canva itu untuk apa? Canva itu untuk apa? Itu buat aja untuk mendesain media pembelajaran. Nah, baru nanti kirim. Oh, selesai. Iya, selesai. Tapi kalau misalkan nyampe sini berkas belum ada, ya udah lewati aja itu, nggak apa-apa. Artinya diajukan nanti setelah berkas Ibu sudah selesai di-scan. Oh gitu. Jadi klik lewati nggak apa-apa, Pak ya? Ya, lewati nggak apa-apa, lewati aja. Lewati. Nah, sudah masuk saya di akun baru saya nih Pak ya. Nah, berikutnya? Buka di A itu tadi huruf atas A, yang huruf A itu. A di atas. Ya, itu. Kemudian pengaturan akun. Pengaturan akun atau akun setting yang bahasa Inggris ya? Iya, betul sekali. Pengaturan akun, baru itu kan masih huruf A itu. Bisa Ibu ganti foto. Ubah foto. Iya. Oh, ubah foto kalau nanti Pak ya? Iya, betul. Kemudian misalkan namanya itu mau huruf besar semua bisa diedit. Terus bawah. Nah, tadi kan dilewati Bu ya. Misalkan ini sudah 1 hari berikutnya Ibu sudah berkasnya sudah Ibu scan dan siap gitu kan. Nah, tapi
Ibu mau ngajukan untuk for edu nih. Nah, di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan itu ada tuh di bawah pribadi, ada penagihan dan tim. Ini Pak ya? Iya. Diklik ini? Iya, penagihan dan tim. Ya, berarti diklik penagihan dan tim. Iya, klik itu. Nah, kemudian turunkan ke bawah. Ke bawah. Top. Nah, itu kan ada Canva untuk pendidikan kan, daftar sekarang. Daftar sekarang. Jadi klik daftar sekarang secara gratis. Iya, kalau seandainya berkas yang Ibu siapkan sudah siap dari scan, nah baru lewat itu. Baru di sini. Iya, itu cara mengajukan. Coba klik Pak ya. Oke. Nah, kembali ke awal tadi. Iya, tadi. Begitu. Iya. Tapi ya, begini. Jadi Ibu ini kan belum for edu nih. Ya kan, belum for edu, tapi kemudian Ibu sudah bisa masuk kelas di kelas workshop. Berarti nanti Ibu desainnya di kelas workshop, jangan masuknya di akun pribadi Ibu, karena di kelas workshop itu sudah edu, semuanya sudah digunakan. Untuk bergabung dengan kelas Bapak, saya kliknya di mana Pak ya? Oh, nanti ada dikirim sama Pak BHP link untuk bergabung di kelas workshop kita. Oh begitu, sekarang berarti belum memang. Iya. Oke, berarti untuk saya dan teman-teman cukup sampai di sini begitu Pak untuk pendaftaran ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Makasih Pak Nanang, ada yang di random itu bisa diikuti ya langkah-langkahnya Pak Nanang? Ada yang di random? Oh, ada. Iya, tadi saya coba klik di sana, sekalinya masuk langsung ke dalam workshop di Canva. Langsung masuk. Nanti kita cekkan nanti ya siapa saja yang sudah masuk di kelas workshop. Coba apakah sudah terdaftar atau belum Pak Nanang? Oke. Ibu Ainul sudah selesai? Udah Pak ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti ada jangan lupa Bu ya. Sampaikan juga sama kawan-kawan yang lain seperti itu sekarang. Iya Pak. Oke, makasih Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Ainul. Baik, kita masih ada sesi pertanyaan. Boleh kami panggil Bapak Dr. Anda Yusri untuk menyampaikan beberapa kata dalam kegiatan workshop kita hari ini. Bapak Dr. Yusri. Izin Pak. Mic-nya Pak Yusri nggak hidup. Oke, Pak Ismail boleh. Pak Yusrinya lagi ada bicara juga. Oke. Izin Bu Rini, ya. Ada beberapa yang WA secara pribadi. Mungkin Mas Nanang sampaikan bagaimana cara keluar dari akun yang lama, baik di laptop, kalau bisa di HP, nanti bisa Mas Nanang belum bisa masuk di HP, biar saya menampilkan di HP nanti. Silakan Mas Nanang. Baik. Berarti kita tunggu yang dari Pak Yusri, mungkin lagi ada pertemuan juga beliau. Oke, lanjut Pak Nanang, kita lanjutkan materinya, yaitu sesuai yang disampaikan oleh Bapak PHP. Silakan Pak Nanang. Yang untuk present, mungkin Bapak Ibu bisa menunggu sebentar. Silakan Pak Nanang. Oke, sebelumnya ini yang sudah masuk di kelas kita ada 48. Kira-kira ada yang double nggak namanya? Ini bergabung lewat link yang di grup itu ya kayaknya. Berarti nanti silakan bagi yang agak tertinggal, mungkin barangkali bisa nanti di share ulang. Saya akan gabung di kelas workshop kita. Oke, kemudian setelah gabung seperti ini,
nanti ini bisa Bapak Ibu kirimannya itu bisa dikomentari seperti ini misalkan. Nah ini sudah ada yang coba untuk mengirim ya di kelas workshop seperti ini. Ini maka Bapak Ibu nanti begitu Bapak Ibu sudah mempunyai kelas sendiri dan punya peserta, nah ini bisa dikomentari. Kemudian klik gunting. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini bisa kita sebagai guru bisa nih diperbaiki nanti. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Misalkan ini kurang apa nih, gitu kan. Misalkan sesuai dengan instruksi logonya belum ada, maka kita sebagai guru di dalam kelas itu nanti Bapak Ibu juga bisa mengeditnya, edit tugas daripada peserta kita. Enggak, misalkan sini. Enggak, logonya belum ada. Ini masukkan misalnya. Nah, di sini misalnya ada ulasan. Klik ulasan. Nah, ulasannya apa ini? Misalkan logo jangan ketinggalan. Kemudian apa lagi? Nah, silakan ditambah komen-komen Bapak Ibu, baru nanti dikembalikan seperti itu. Kemudian sesuai dengan materi yang terakhir adalah tentang template ya, template pendidikan. Maaf ya Bapak Ibu, ada pengacau datang. Oke, mohon maaf Bu ya, kameranya dibawa. Saya ulangi lagi tadi. Jadi ketika nanti kita sebagai guru, jadi kita bisa komentari kiriman tugas peserta kita, kemudian dikasih ulasan. Nah, kemudian materi berikutnya adalah template tentang pendidikan. Nah, artinya template-template yang berkenaan tentang. Nah, jadi enaknya di Canva itu ya semuanya sudah ada di sini. Untuk kita tinggal presentasi, misalkan poster. Misalkan tema kita tadi tentang apa gitu kan, tentang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. Misalkan di sini tentang IPA. Kita mau buat tentang IPA. Nah, maka di sini nanti tentang IPA kata nanti mungkin tinggal ada Bapak Ibu tinggal ditambahkan aja di sini. Nah, ini dia. Misalkan kita mau buat RPP juga bisa di sini tinggal disesuaikan, atau yang berkaitan dengan yang kita jumpai nih, apalagi kita sebagai guru SD dan anak-anak ditengok di kelas ke dalam, misalkan tidak ada jadwal pelajaran seperti itu. Nah, ini dia. Tinggal kita pilih desainnya seperti apa dan seperti apa sesuai dengan kebutuhan dan hobi kita ataupun kesukaan kita, modelnya seperti apa. Nah, ini bisa dipilih. Jadi kalau ketika kita belajar di Canva ini, jadwalnya barangkali agak beda ya, karena lebih kita buat
semenarik mungkin. Jadi tidak monoton seperti yang ada gitu kan. Seperti itu. Jadwal. Ya, jadwal pelajaran, jadwal kelas, nanti silakan Bapak Ibu diketikkan saja seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oh, ini sini. Karena kita sampai ke 15.30 ya, Bu Ayu. Iya, kita sampai 15.30. Iya, di sini udah nyampe 15.25. Iya. 5 menit bisa lah untuk kita gunakan diskusi. Ya, barangkali silakan Bapak Ibu, satu pesan saya ketika kita belajar di Canva ini, jangan sungkan ataupun ragu untuk membuka ya, ketik-ketik aja, coba-coba apa gitu. Seperti itu. Jadi kita kemudian jangan khawatir, desain terakhir ini saya hilang nggak ya, nggak di-set gitu. Kalau di Canva itu akan mengeset secara otomatis. Misalkan ini udah saya ubah di sini. Kelas daftar peraturan kelas. Misalkan di sini kelas 5. Ya, kelas 5A. Nah, udah nyampe sini kemudian keluar misalkan gitu kan. Nah, atau keluar dari sini. Ya udah, nanti ininya akan tersimpan secara otomatis. Seperti itu enaknya. Jadi silakan Bapak Ibu coba-coba aja, ini apa gitu kan. Cuman membuat desain, coba-coba mendesain apa seperti itu. Oke, barangkali ada waktu sedikit kita diskusikan sebelum kita selesai materi pertama kita. Oke, baik. Iya. Izin kembali, Bu, izin kembali. Ini karena beberapa yang WA saya tadi. Oh iya, baik. Tolong bagaimana caranya Mas Nanang keluar dari laptop, karena kan kita menggunakan akun baru ketika ada klik link kelas. Nah, kalau seandainya sudah selesai nanti laptop, kalau Mas Nanang masih bisa mengkoneksikan dengan HP, Mas Nanang silahkan. Tapi kalau tidak, mungkin nanti saya yang mencobakan dari HP ya. Silahkan Mas Nanang. Oke, gimana Pak Nanang bisa untuk yang ini keluar dari laptop untuk ke handphone gitu ya Pak PHP ya? Untuk keluar dari laptop dulu Bu. Misal dia membuka akun Canva yang lama, kemudian dia mau ke akun Canva yang baru, jadi keluar dulu akun Canva yang lama gitu. Oke, ini misalkan akun saya yang lama nih, udah klik aja di kanan atas nih di profil ini, kemudian paling bawahnya ada keluar. Ini keluar. Seperti itu. Karena untuk Bapak Ibu gabung di kelas, misalkan ini tadi nih, kita masih di akun Canva yang lama, sudah terbuka, kemudian kita dapat di WA group link kelas di workshop nih, kelas workshop nih, gitu, klik di linknya, tahu-tahu terbuka di akun yang lama, maka Bapak Ibu harus keluar dulu, di logout dulu, gitu. Berarti kalau ini nih akun lama saya nih, kemudian harus dikeluarkan dulu di kanan atas. Nah, baru di klik keluar. Nah, setelah itu baru klik link yang untuk gabung di kelas workshop. Nah, nanti biasanya akan minta login lagi seperti itu caranya. Jadi harus di logout dulu baru Bapak Ibu masuk di kelas. Karena kalau tidak di logout di kelas yang lama, maka nanti di akun yang lamanya akan masuk di kelas workshop. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Silakan yang Mas, berarti ada 1 menit, tapi kita ada 3 yang raise hand. Kita coba dulu untuk Pak Ali Amran, silakan. Bentar dulu Bu Dini, Pak Nanang boleh ya? Oke, silakan. Ini untuk keluar daripada HP ya, dari Android, keluar daripada akun Canva yang lama. Nah, saya minta bisa dijadikan untuk share screen. Oke, baik. Karena masalahnya sekarang ini Pak Jayus lagi hostnya. Pak Jayus boleh izin untuk Pak BHP jadiin itu.
Iya, Pak Jayus, mohon izin lagi untuk jadikan Bapak PHP-nya sebagai host. Karena tadi sempat terlempar lagi ininya Pak Ismailnya. Karena klaim hostnya kayaknya nggak bisa juga tuh. Ya, kalau nggak bisa nanti mungkin saya buatkan tutorialnya aja. Boleh, baik. Oke. Jadi untuk yang code dari handphone itu nanti akan diberi tutorial oleh Pak PHP. Baik, lanjut untuk kita ada 3 penanya yang raise hand. Kita lanjut dengan Pak Ali Amran dulu. Pak Ali Amran ada? Oke, baik, Pak Ali Amran ada. Oke, kalau enggak lanjut Pak Eko Saputro. Baik. Terima kasih, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lanjut Pak Eko. Iya. Iya, ini saya kan baru ya. Untuk di Canva ini baru hari ini saya daftar. Jadi nggak paham gitu, Bu. Jadi ini mau tanya sama siapa pemateri tadi namanya lupa ya. Pak Nanang. Pak Nanang. Iya. Ini saya karena pakai HP, Bu ya. Jadi saya lihat kan ini hasil saya mendaftar di Canva itu kayak gini, Pak. Untuk gabung di kelas yang Bapak bilang tadi kok nggak ada gitu di situ. Macam mana? Apa memang udah kayak gini hasilnya? Atau gimana ini, Pak? Tapi tinggal link gabung kelasnya Bapak udah dapat? Belum berarti kan? Belum. Nah, ini nih maksudnya Canva saya ini udah memang kayak gini ya hasilnya ya. Coba diturut. Boleh dekatkan lagi Pak kameranya, kamera HP-nya, dekatkan lagi ke laptopnya. Oke. Itu di bawah Canva untuk pendidikan, coba diturunkan ke bawah. Naikkan. Naikkan sedikit. Udah, Pak? Itu kan ada daftar sekarang secara gratis kan? Iya. Berarti akun Bapak ini belum Edu, Pak. Nanti diklik aja daftar sekarang secara gratis. Ini, Pak ya? Iya, itu. Nah, kita klik dulu. Tadi udah saya isi sih, Pak. Ini tapi isi lagi berarti, Pak ya? Tadi udah selesai, Pak, sampai kirim ya? Sampai upload ini udah. Karena kita juga udah dapat ininya ini. Apa keterangan situ? Ini sih nunggu kan? Iya, nunggu. Ya biasanya 48 jam itu biasanya paling lama. Biasanya tidak nyampe 2 hari itu biasanya udah dapat balasan apakah diterima atau tidak, seperti itu. Oh gitu. Iya, tapi Bapak udah bisa masuk di kelas workshop. Berarti nunggu link lagi, Pak ya? Ya, saya rasa link udah ada di share di grup itu. Ada, cuma di grup 1 kayaknya belum, Pak. Oh, belum ya? Atau tadi saya lihat yang di screen ini udah ada, cuman pas saya nengok di grup saya belum kayaknya. Oke. Berarti kan udah bisa dipakai, Pak ya? Iya, udah bisa, Pak. Bisa. Atau kirim di grup chat aja, Pak, linknya. Iya. Tapi nanti yang Bapak gunakan desainnya kan untuk desain yang di dalam kelas. Jadi Bapak masuk di kelas dulu, baru nanti Bapak buat desainnya. Karena desain di kelasnya kan sudah for edu, Bapak bisa menggunakan template gratis. Berarti tinggal nunggu link untuk gabung di kelas, Pak ya? Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ali Amran. Oke, silakan Pak Ali Amran buka ininya, speaker. Silakan. Dengar Bu? Bisa dengar Bu? Bisa Pak, silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya tutup kamera boleh ya Bu ya? Kayaknya nggak bagus suara saya. Apa udah putus ya? Nggak, bersih kok Pak suaranya Bapak. Kalau Bapak tutup kamera juga nggak apa-apa. Oke, makasih. Salam hormat dulu, salam bahagia, salam hebat buat Bapak Ibu guru di mana saja berada, buat Bapak narasumber. Saya juga kemarin kan udah ikut juga Canva JJ yang pertama sama Bu Agustianita. Tapi udah saya coba-coba. Saya nggak paham juga berapa kali saya tanya sama Bu Nita, apa saya sudah Canva Edu atau bagaimana Bu? Kata Ibu udah. Cuman saya coba buat Pak, sketch disuruh Ibu. Nggak bisa-bisa saya bingung gitu
kayak yang tadi juga, cuman jaringan mungkin saya nggak bagus, putus-putus ya. Tadi ada ibu yang tadi masuk, saya pengen juga gitu Pak, apa saya udah Canva Edu atau seperti yang tadi, saya nggak menjumpai upload identitas itu gitu Pak, carinya itu, saya bingung. Oke, saya ulang ya, Pak ya. Karena Bapak tidak akan jumpa di mana sih pengajuan Canva for Edu-nya, karena Bapak login dalam kelas, bukan login akun pribadi. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya kemarin Pak udah masuk di kelasnya Bu Nita, cuman saya mencari saya supaya saya bisa upload data itu di mana, saya bingung di mana saya cari ini, kok nggak ketemu itu. Oke. Oke, baik Pak Nanang. Ya. Oke, Pak Ali, berarti gini ya Bapak Ibu, karena ini waktu juga udah masuk asar. Untuk yang bermasalah akun akun Canva for Edu-nya, itu kan ada 2 solusi udah dikasih oleh trainer Bapak PHP. Jika nanti 2 kali ajuan Bapak Ibu juga belum aktif nanti kita nanti akan daftar secara massal gitu. Jadi nanti secara bersama kita akan coba lewat YSDI gitu. Tapi nanti kalau Pak Ali Imran berada di Kota Pekanbaru, nanti kita bisa bantu secara luring, kita lihat apakah Pak Ali apakah udah Edu atau udah pro atau belum gitu. Mana Pak Ali? Pak Ali di Kota Pekanbaru. Ya benar, saya di Marpoyan dekat. Oke, nanti bisa kita bantu Pak Ali untuk lihat apanya. Enggak gini Bu, kemarin kan di grupnya Bu Nita itu kan kawan-kawan ini udah pada hebat semua, kalian tengok kan, saya pengen juga merancang itu, cuman di mana lah saya mengupload itu gitu kan, masalah satu dokumen itu nggak ketemu, jadi saya bingung. Mau upload tugasnya atau apanya Pak? Kalau upload tugasnya kan kemarin dikirim Bu Nita, template-nya sudah saya buat, cuma saya upload, cuman saya kan pengen yang kata orang-orang ini kan buat sendiri. Udah ada upload dokumen itu kan katanya udah dapat akun atau apa, saya kurang paham gitu Bu. Udah Bapak berarti udah masuk ke kampanye kan? Udah di kampanye. Oh, cuma belum bisa pakai template sendiri gitu. Benar ya, kayak gitulah mungkin saya dikirim sama Bu. Dibuat desain di atas itu. Pak Nanang boleh dikit awal aja pembuatan yang Canva di atas, desain, mulai desain awal berarti itu Pak Nanang. Sepertinya. Silakan Pak Nanang. Atau gini Bu, coba saya izinkan Pak Nanang, boleh nggak saya desain share screen juga, apakah yang kayak gini atau gimana? Masalahnya share screen sekarang berada hostnya di Pak Jayus. Pak Jayus juga nggak mau ini Pak. Oke. Hostnya sama Pak Jayus, jadi belum bisa kita pindahkan ke Pak Ali gitu. Atau nanti lebih efektifnya bisa Bapak konsul ke salah satu trainer kita Pak. Iya, karena kita waktu kan sudah masuk asarnya. Mana masih ada satu pertanyaan lagi nih yang masih resen selain Pak Ali, gimana? Pak Ali gini aja, nanti kalau memang iya bisa japri Bu Nitanya juga sendiri, nanti dibantu boleh juga japri saya nanti. Oke, silakan. Ada juga ada Bapak PHP, ada Bu Setiawati, dan ada Pak Nanangnya. Baik ya Pak Ali. Oke, makasih Bu, makasih Pak Nanang. Oke, baik Pak Ali. Oke, silakan Bu Armalina. Terakhir ya Bapak Ibu, pertanyaan terakhir dari Bu Armalina. Silakan Bu Armalina. Saya lupa nurunin tangan kali ini Bu Rini. Saking semangat ya. Oke, baik. Pak Sarifudin masih ada pertanyaan? Terakhir nih karena Bu Armalina nggak jadi, boleh lanjut Pak Sarifudin. Oke Bu. Terakhir ya Pak. Oke Pak. Ini saya lagi halo? Halo? Ya Pak, silakan.
Oh ya, begini ya, saya mau ini masukkan logonya nggak muncul ini, Pak Bu, gimana ya? Oh iya. Nah, logo yang Bapak minta 4 itu nggak muncul. Saya coba ini apa desainnya itu. Dari mana ngambil ya? Saya tadi lupa. Sekilas aja ya. Ini kelas kita yang pertama harus masuk di kelas workshop. Oke, setelah klik workshop, kemudian pastikan di sini workshop nih. Di atas ini ada workshop. Kemudian kita buat desain, ya. Desainnya ini. Kemudian pilih template-nya. Sekilas aja nih, saya masukkan foto. Nah, ini kan sudah ada desainnya nih. Ya, desain seperti ini. Ini klik sekali, dihapus dulu. Nah, di sini kan ada unggah, Pak. Nah, klik unggah gitu. Nah, jadi foto tuh harus dimasukkan di Canva dulu. Caranya diklik unggah, kemudian unggah media. Di unggah media, nanti dia akan mencari di mana letak kita menyimpan gambar itu tadi. Saya biasanya gambar menyimpannya di picture. Nah, kemudian pilih gambarnya apa. Misalkan gambarnya gambar inilah mak. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi di sini klik dulu unggah, kemudian ada unggah media seperti itu. Ya. Izin saya bukan gambar saya maksud Pak Nanang. Logo yang logo jadi di download dulu Pak. Nanti saya kirim yang di grup WA. Oh gitu ya. Jadi nanti dikirim ya logo-logo yang 4 ya. Iya. Atau Bapak bisa juga di browsing juga ada. Tapi nanti biar lebih enak nanti saya kirim aja di grup. Oke, yang logo JSDI sama baju merah sama itu kan. Yang 4 itu loh Pak, yang 4 itu. Iya Pak. Saya kirim nanti di grup. Cuma Pak Nanang, halo Pak Nanang. Ya. Saya lihat Bapak tadi mengambil logonya di sebelah kiri unggah itu ya, kalau nggak salah. Langsung di sana Bapak ngambil tadi. Apakah kami juga nanti di tempat kami ada di situ? Ya ada Bu. Nanti begitu ibu mau mengunggah ya ada nanti. Langsung ada dari situ ngambilnya ya? Ada unggah. Ini tetap ini memang tampilan dasar dari kami seperti template, elemen, unggah, teks dan logo. Seperti itu. Nanti logonya ada diunggah gitu Pak ya? Ya, diunggah. Berarti logonya itu di-download dulu barangkali. Klik unggah kan, kemudian diunggah media. Kemudian misalnya masuk di sini nih. Nah, saya kemarin downloadnya lewat WA kan seperti ini. Seperti itu. Dia ada tuh di WA masuk. Nanti ibu tandai aja yang mana logo yang dikirim di. Iya, oke. Nanti saya kirim di grup ya. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, berarti terakhir ya dari Pak Sarifudin. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa tugas pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang itu sampai besok pagi sekitar jam 8 atau boleh lewat Pak Nanang tugasnya? Bolehlah jam 9 atau jam 10 lah, terakhir jam 10 lah. Karena jam 10 kan Bapak Ibu kan udah ada di sekolah ya, bisa dari kamar. Baik Bapak Ibu, berarti tugas 1 udah, berarti Bapak Ibu yakinkan Bapak Ibu juga masuk ke dalam kelas Canva yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian untuk yang akunnya beberapa yang masih menunggu 48 jam, berarti jika kedua kali kita masih nanti pengajuan juga belum disetujui, nanti dari JSDI kita akan cari solusinya bagaimana Bapak Ibu punya akun pro. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama ini kita cepat sampai di sini, berhubung juga sudah waktunya asar. Satu absen kita nggak ada. Absen ada di kolom chat, silakan Bapak scroll ke atas atau boleh panitia nanti mengulang kembali link absen, silakan panitia. Bisa di-share di grup WA-nya juga untuk absen dan tugasnya Bun. Baik Bapak Ibu, berarti nanti kita komunikasi berlanjut ya Bapak Ibu di grup WA. WA kita ada 2, WA 1 dan WA 2. Jadi nanti Bapak Ibu silakan 4 trainer kita ada di dalam dan panitia juga ada di dalam. Silakan Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, cukup pertemuan kita yang pertama hari ini. Besok kita akan lanjut webinar kedua itu 13.30 kita langsung, besok tidak ada pembukaan. Berarti besok kita 13.30 langsung dengan pemateri. Pemateri kita besok ada dua, yaitu Bu Agustianita dan Pak Guslaini. Baik, saya sebagai moderator hari ini mohon maaf jika ada salah dan kata dan tidak pada tempatnya perkataan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan buka kamera, kita boleh screenshot foto dulu sebentar Bapak Ibu. Silakan buka kamera ya Bapak Ibu. Oke, baik. Oke, kita ada 6 seat ya. Ada 6 seat kita. Silakan Bapak Ibu buka kameranya sebentar. Oke. Oke, seat pertama ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar, saya cari set untuk apa. Baik Bapak Ibu, seat pertama ya. Oke, seat pertama. Oke, seat pertama. Seat kedua. Oke, senyum 1, 2. Seat ketiga. Bentar ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, senyum. Baik, seat keempat. Seat keempat udah banyak yang tutup kamera. Oke, baik, saya foto aja sebentar. Baik, oke Bapak Ibu, terima kasih semua ya Bapak Ibu atas kesediaannya bergabung bersama kami JSDI Wilayah Riau. Terima kasih. Boleh terima kasih. Keluar. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Left. Masih ya?